Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sumaryono 05 Channel. Pada mata pelajaran gambar teknik otomotif, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang gambar teknik dengan kompetensi dasar, yaitu menganalisis dan menyajikan gambar potongan berdasarkan jenis gambar potongan. Lalu, apa sih sebenarnya pengertian gambar potongan? Fungsi gambar potongan? Apa saja jenis gambar potongan? Dan bagaimana cara membuat gambar potongan? Semua hal tersebut akan dibahas pada video kali ini. Selamat mengikuti. Sebelum ke pokok bahasan materi, saya sampaikan pendahuluan untuk menciptakan awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan kita dapat mengikuti proses video belajar ini dengan baik. Kompetensi inti: memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja teknik sepeda motor otomotif. Pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga, masyarakat, nasional, regional, dan internasional. Yang pertama, menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensinya. Kedua, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Yang ketiga, menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Berikutnya, kompetensi dasar. Yang pertama, 3.5 menganalisis gambar potongan berdasar jenis potongan. 4.5 menyaji jenis gambar potongan berdasarkan jenis potongan. Indikator pencapaian: 1. Terlibat aktif dalam pembelajaran penerapan gambar potongan sesuai prosedur dan aturan penerapannya. 2. Bekerja sama dalam kegiatan kelompok, toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. 3. Menjelaskan dan menyatakan kembali hubungan gambar potongan sesuai prosedur dan aturan penerapannya. 4. Terampil menerapkan konsep, prinsip, dan strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan gambar potongan yang sesuai standar yang berlaku. Tujuan pembelajaran: 1. Agar siswa dapat mengetahui dan memahami gambar potongan. 2. Agar siswa dapat mengetahui dan memahami jenis gambar potongan. 3. Agar siswa dapat membuat gambar potongan. Pengertian gambar potongan dan fungsi gambar potongan. Apa itu gambar potongan? Nah, saya perjelas, saya ilustrasikan dulu sebuah contoh. Coba bayangkan apabila tanpa gambar potongan, gambar teknik yang dibuat tidak akan mampu menggambarkan gambar yang sebenarnya dengan jelas, sehingga semua orang baik perencana dan pelaksana mampu menginterpretasikan gambar tersebut. Sebagai contoh analogi yang sederhana, ada sebuah apel yang menggunakan gambar atau irisan atau potongan. Kita dapat melihat daging, buah, biji, dan jika ada ulat di dalam apel tersebut. Kebutuhan akan adanya gambar ini sangatlah penting bagi engineer, drafter, klien, dan pekerja lapangan agar dapat memahami dan mengambil keputusan terkait apa yang harus dilakukan terhadap detail gambar yang disajikan. Terdapat berbagai macam benda yang berongga dengan berbagai bentuk yang ada pada bidang otomotif. Oleh karena itu, terdapat berbagai jenis gambar potongan yang digunakan untuk menyajikan
benda-benda tersebut. Hal ini bertujuan agar semua orang dapat memahami gambar potongan tersebut. Setiap elemen atau benda memiliki bentuk yang berbeda-beda tergantung fungsi dan perencana. Jika pada suatu bagian memiliki bagian yang rumit, maka dalam proses menggambar rumit pula sehingga mempersulit informasi yang ingin disampaikan untuk dimengerti. Oleh karena itu diperlukan gambar potongan untuk mendeskripsikan bagian-bagian benda yang tersembunyi. Terjadinya gambar potongan merupakan akibat dari penyederhanaan suatu gambar atau benda yang apabila digambar itu tadi terlalu rumit. Nah, dari pengaplikasian gambar potongan tersebut dapat membantu dalam pengaplikasian dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, dapat saya simpulkan pengertian gambar potongan adalah sebuah gambar yang menampilkan sisi bagian dalam dari sebuah benda yang jelas, sehingga detail dalam benda tersebut dapat terlihat dengan jelas. Nama lain dari gambar potongan adalah gambar irisan atau gambar section yang dikenal di dunia drafting atau permodelan. Lalu apa fungsi gambar potongan atau irisan? Fungsi gambar potongan atau irisan adalah untuk menampilkan secara detail dan jelas sisi bagian-bagian dalam suatu benda atau bangunan. Secara kasat mata kita hanya bisa melihat benda dari sisi luarnya saja. Disinilah fungsi tersebut untuk melihat sisi bagian dalam tanpa harus merusak atau membuka benda atau bangunan tersebut. Dengan potongan atau irisan gambar, maka bagian-bagian yang sulit dan tidak terlihat dari luar dapat ditampilkan. Beberapa benda memiliki komponen di dalamnya yang begitu rumit dan tertutup. Banyak sambungan, misal atau join, benda di dalam benda, benda berongga, bahan benda, ukuran benda, dan lainnya. Jika disimpulkan, fungsi gambar potongan diantaranya adalah 1. Melihat bagian tertutup benda. 2. Melihat detail ukuran bagian dalam benda. 3. Melihat detail sambungan bagian dalam benda. Dan keempat, memperlihatkan bahan bagian dalam benda. Selanjutnya kita masuk ke jenis gambar potongan. Apa saja jenis-jenis gambar potongan? Agar memudahkan visualisasi membaca gambar, maka terdapat beberapa jenis gambar potongan berdasarkan kebutuhan. Berikut jenis-jenis gambar potongan. 1. Potongan penuh atau full section. 2. Potongan setengah atau half section. 3. Potongan sebagian atau broken out section. 4. Potongan putar atau rotate atau revolved section. 5. Potongan berurutan atau remove section. 6. Potongan meloncat atau offset section. Inilah pokok bahasan yang akan dibahas pada video kali ini. Ditambahkan adanya nanti arsiran dan potongan yang tidak diperbolehkan. Oke, itulah jenis gambar potongan yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Baiklah, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu 1. Potongan penuh atau full section. Potongan penuh atau full section adalah sebuah metode pemotongan atau irisan pada sebuah objek secara menyeluruh. Artinya, potongan penuh terjadi ketika benda pemotong atau bidang potongan seutuhnya baik secara vertikal ataupun horizontal dengan potongan garis lurus ketika ingin menghasilkan potongan gambar benda secara utuh. Berikut ilustrasi potongan pada salah satu komponen mesin. Perhatikan pada gambar di samping, di mana
Potongan penuh dilakukan dengan membuat cutting plan atau rencana pemotongan. Ini yang berwarna oranye ditunjukkan. Anggap ini adalah sebuah alat pemotong atau pesawat pemotong harus lurus melalui sebuah bagian secara menyeluruh. Full section in drawing ini atau bagian dalam gambar ini dilakukan baik secara vertikal ataupun horizontal dengan potongan garis lurus ketika ingin menghasilkan potongan gambar secara utuh. Pada gambar di sampingnya, ini memperjelas hasil dari potongan penuh atau full section, di mana gambar yang tidak terlihat dibuat garis putus-putus kontinu dan garis arsir yang menyatakan hasil dari potongan itu sendiri. Berikutnya pada gambar di samping, gambar kiri merupakan gambar proyeksi ortogonal tanpa potongan yang hanya menampilkan garis strip-strip yang menandakan bahwa bentuk di dalam atau yang tidak kelihatan tampak seperti tanda strip-strip tersebut. Tetapi untuk gambar yang kanan merupakan gambar penampang potongan yang menginformasikan kepada operator gambar bahwa bentuk dalamnya jelas digambarkan seperti itu, seolah-olah dipotong dengan menampakkan informasi yang lebih akurat. Ilustrasi berikutnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu dibuat melewati pemotongan lurus menggunakan alat pemotong dan dipotong sepenuhnya melalui bagian yang akan dipotong. Disajikan sebuah gambar untuk menginformasikan kepada operator gambar seolah-olah dipotong dan ditampilkan seperti gambar tersebut. Nah, ini adalah pokok bahasan potongan penuh atau full section. Kita lanjut ke pokok bahasan selanjutnya. Pokok bahasan yang kedua yaitu potongan setengah atau half section. Potongan setengah atau separuh, sering juga dikenal dengan istilah half section, adalah sebuah metode potongan atau irisan hanya untuk mengetahui atau melihat sebagian objek saja. Ini sering terjadi pada objek-objek berbentuk simetrik, sehingga sebagian menjadi gambar potongan yang setengahnya lagi sebagai pandangan. Perhatikan pada gambar di samping, potongan separuh atau half section pada gambar dibuat dengan melewatkan setengah cutting plane, atau dia melalui suatu objek dan membuang seperempatnya. Nah, jadi pada gambar seperti gambar yang atas, dia membuang seperempatnya. Nah, potongan separuh ini dilakukan ketika kita ingin melihat sebagian isi suatu benda. Syarat dari potongan setengah atau half section hanya dilakukan pada sebuah objek yang memiliki bidang-bidang simetris atau sama bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Walaupun yang dipotong hanya seperempat, tetapi dalam bahasa teknik adalah potongan setengah, karena setengahnya dari potongan penuh. Pada gambar kanan adalah gambar potongan setengah. Cara penggambarannya adalah sama seperti gambar kanan di atas, hanya setengah yang digambar potongan, sedangkan gambar setengahnya dibiarkan utuh. Jadi ini adalah potongan setengah atau half section. Berikut pada gambar sebelum dipotong setengah dan gambar setelah dipotong setengah. Dapat saya simpulkan pada bagian benda berbentuk simetris atau sama kedua sisinya dapat digambar potongan setengah, di mana setengahnya berupa gambar pandangan dan setengah lainnya berupa gambar potongan. Pada gambar potongan setengah, garis-garis yang tersembunyi tidak perlu digambar dengan garis gores karena sudah terlihat jelas pada gambar potongannya. Inilah penjelasan dari potongan setengah atau half section. Selanjutnya, pokok bahasan yang ketiga adalah potongan sebagian atau broken out section. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan potongan sebagian
broken out section. Oke, kita lanjut ke materi. Tidak perlu bagian yang lengkap dari komponen jika hanya perlu sedikit gambar detail. Tanda potongan sebagian menggunakan garis tidak beraturan. Potong bagian yang mau ditunjukkan dengan garis tidak beraturan. Nah, broken out section dibuat dengan melewatkan bidang potong yang normal ke arah tampilan dan menghilangkan sebagian objek di depannya. Tampak pada gambar yang ada palunya. Jenis potongan gambar ini hanya pada beberapa bagian saja yang dilakukan pemotongan. Potongan sobekan bertujuan untuk melihat bagian tertentu pada objek benda dengan cara memotong secara tidak beraturan pada bagian benda tersebut, sehingga dapat menunjukkan detail bagian dalam area yang dimaksud. Dalam potongan sobekan digunakan garis tak beraturan yang digunakan untuk menunjukkan robekan pada sebuah gambar. Ini pada gambar di layar terlihat yang atas ini adalah objek pemotongannya, yang bawah yang ada palunya inilah ada sobekan. Pada potongan ini hanya menunjukkan bagian yang tersembunyi dengan memotong sebagian komponen, sehingga operator dapat mengetahui informasi yang disampaikan berupa bentuk dan ukuran dalam komponen tersebut. Ini adalah contoh gambar yang lain, tapi fungsinya sama, yaitu menampilkan potongan sebagian ataupun sobekan. Ini adalah benda 3 dimensinya. Nah, gambar yang sebelah kanan ini yang harus kita gambar pada kertas gambar sehingga memudahkan untuk informasi yang disampaikan kepada si operator gambar. Berikut pada gambar ada angka 1, 2, dan 3. Angka 1 adalah garis putus-putus digunakan untuk memisahkan bagian yang dipotong dari bagian tampilan yang tidak dipotong. Jadi yang tidak dipotong di sini dan garis yang tidak terlihat diberi garis putus-putus. Berikutnya kedua, break line adalah garis kontinu tipis dan ditarik bebas. Ditarik bebas. Di dalam ini angka 3 terdapat garis tidak putus-putus. Itu adalah tidak ada garis bidang potong. Karena dia tidak ada garis bidang potong, sehingga dia tidak diarsir atau di garis. Jadi ini adalah potongan sebagian atau broken out section. Jadi dapat saya simpulkan, potongan sobekan atau sebagian atau broken out section ini berfungsi untuk menampilkan gambar dengan beberapa bagian saja yang dipotong, sehingga gambar tampak detail bagian dalam objek gambar tersebut. Pada umumnya, garis yang digunakan dalam potongan ini berupa garis tidak beraturan. Jadi inilah sedikit penjelasan tentang potongan sebagian. Kita lanjut ke materi berikutnya. Pokok bahasan keempat yaitu potongan putar atau rotate atau revolved section. Potongan putar adalah metode pemotongan atau irisan sebuah objek secara penuh, tetapi pada saat penyajiannya diputar dan ditempatkan pada area lain agar tidak terjadi salah persepsi dalam membacanya. Benda-benda tertentu seperti ruji roda, engkol, puli, gerantai, dan lain sebagainya adalah beberapa objek yang paling sering mengalami proses potongan putar. Pada potongan ini berfungsi untuk menunjukkan bentuk profil pada sebuah gambar teknik mesin, sehingga tidak terjadi kesalahan atau pemahaman antar pembuat gambar dan operator mesin atau dalam pengecoran. Berikut konsep dasar potongan putar. Dan disajikan sebuah gambar
Benda tersebut bila ingin dipotong harus menggunakan potongan putar. Singkatnya, hasil potongannya dapat ditampilkan setelah diputar terlebih dahulu. Setelah diputar, kemudian dipindahkan ke tempat lain. Nah, pada gambar yang di bawahnya, gambar bagian yang diputar menunjukkan penampang melintang pada potongan putar dengan ciri-ciri pada suatu bagiannya, dan juga dia tidak perlu tampilan tambahan di luar gambar, melainkan gambar tersebut ditumpangkan ke dalam tampilan gambar. Nah, seperti ini. Jadi tidak ditampilkan di luar gambar, tapi ditampilkan atau ditumpangkan dalam tampilan gambarnya. Bagian gambar ini jelas sangat membantu ketika kita melakukan potongan putar, apalagi potongan putarnya yang sangat bervariasi. Jadi tadi macam-macam potongan putar terhadap ruji-ruji roda, kait, tuas, rusuk penguat, atau puli, dan girantai. Jadi ini adalah konsep dari potongan putar itu sendiri. Pada gambar yang ketiga adalah penempatan bagian potongan yang berputar. Yang ini, yang depan, break ini adalah gambar persegi, dan yang di belakang adalah sebuah lingkaran ya. Nah, untuk penampilannya atau penempatan bagian potongan yang berputar, break itu harus ada pemutusan dari tampilan gambar. Sedangkan superimposite yaitu ditumpangkan ke dalam tampilan gambar atau di dalam gambarnya. Nah, ini adalah konsep dasar dari resolved section atau potongan putar, rotate. Kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya contoh langkah-langkah dalam membuat potongan putar dalam suatu benda atau konstruksi. Hal yang pertama yang harus kita tetapkan yaitu posisi bidang pemotongan yang sebelah kiri ya. Ini adalah posisi bidang pemotongan. Berikutnya, gambarkan sumbu rotasi di tampilan depan. Tampilan depan ya, yang atas ya. Ini setelah rotasi. Nah, setelah ditampilkan sumbu rotasi di tampilan depan, langkah berikutnya pada gambar yang kedua, bidang pemotongan itu sudah masuk pada gambar 3 dimensi ya. Nah, setelah gambar ini terpotong, pindahkan dimensi kedalaman ke tampilan depan. Yang habis kita potong ini kita putar ya, tampilkan tampilan depan, sehingga pada gambar dapat kita buat seperti gambar yang sebelah kanannya, membentuk sebuah garis untuk menentukan di mana nanti bidang garis yang akan dibuat. Selanjutnya, langkah yang ketiga atau gambar yang ketiga, gambarlah bagian yang berputar, tambahkan garis bagian dan diarsir. Ini yang berwarna merah. Jadi inilah bagian yang berputar dan ditambahkan garis arsir. Nah, ini adalah tadi contoh langkah-langkah dalam konstruksi dalam potongan putar. Ini gambar berikutnya adalah hasil akhir atau final ya. Jadi gambar potongan putar. Dapat saya simpulkan potongan putar, rotate atau revolved section merupakan jenis potongan gambar di mana tampilan penampang dibuat dengan memutar tampilan penampang 90 derajat terhadap garis potong bidang dan digambar pada tampilan ortografis atau kertas gambar. Penggambaran pada potongan ini dapat di tempat potongan atau di tempat lain.
Biasanya jenis potongan yang diputar ini digunakan untuk menampilkan bagian-bagian benda tertentu seperti tuas, ruji-ruji roda, kait, rusuk penguat, dan sebagainya, yang dapat ditampilkan hasil potongannya setelah diputar 90 derajat terlebih dahulu. Pokok bahasan yang kelima yaitu potongan berurutan atau remove section. Tipe pemotongan ini hampir sama dengan potongan yang diputar, namun potongannya digambarkan di luar benda. Potongan-potongan berurutan dapat disusun. Hal ini diperlukan untuk memberi ukuran yang lebih detail atau karena alasan tertentu. Pada potongan berurutan diperlukan untuk memberi ukuran atau alasan lain, di mana pada semua potongannya terletak di sumbu utama dan masing-masing di bawah garis potongannya. Terlihat pada gambar, penampang ditampilkan di luar tampilan pada potongan berurutan atau remove section. Pada gambar di layar menunjukkan penempatan bagian berputar atau revolved section, di mana revolved section ini bagian penampangnya ditampilkan di dalam, sedangkan untuk bagian yang dipotong atau remove section ini dibuat dengan konsep yang sama dengan revolved section, namun tampilan penampang ditampilkan di luar tampilan untuk remove section. Hasil dari potongan yang dilakukan ini dilakukan penyusunan secara berurutan sesuai dengan posisi benda dan bidang potongnya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan ukuran atau hal lainnya dengan jenis potongan gambar, diharapkan akan meningkatkan pembacaan dari gambar itu sendiri. Inilah penjelasan dari potongan berurutan atau removed section. Pokok bahasan yang keenam yaitu potongan meloncat atau offset section. Potongan meloncat atau offset section seperti halnya potongan penuh dengan bidang offset, di mana bidang pemotongan di offset pada bagian lain untuk menunjukkan beberapa detail yang terlewatkan. Lebih jelasnya perhatikan pada gambar berikut. Untuk potongan meloncat ini seperti halnya potongan penuh, di mana kita memotong seluruh dari benda tersebut, akan tetapi untuk arahnya itu tidak sama persis atau tidak searah. Kita bisa lihat di gambar bahwasanya pemotongan itu dilakukan untuk menunjukkan berbagai bentuk dalam dari benda kerja itu sendiri. Misalkan ada dua buah lubang, tetapi untuk arahnya itu tidak sejajar antar lubang satu dengan yang lainnya. Nah, kita bisa melakukan pemotongan meloncat, yaitu kita melakukan pemotongan dengan sumbu yang tidak sejajar. Sajikan dalam gambar, yaitu kita melakukan pemotongan sumbu dengan tidak sejajar. Berikut ini adalah contoh-contoh lain dari potongan penuh dengan bidang pemotongan yang di offset atau potongan meloncat. Terdapat 3 buah sumbu yang tidak sejajar dan dibuat dengan melewati pemotongan yang meloncat dengan menekuk bidang potongan, dan pemotongan harus benar-benar melewati garis yang akan dipotong. Contoh berikutnya, terdapat 2 sumbu yang tidak sejajar dan pada gambar 3 dimensi terdapat bidang pemotongan yang menekuk yang akan dilewati untuk pemotongan, dan pemotongan harus melewati bagian yang akan dipotong. Gambar berikutnya yaitu tampilan gambar yang sebelah kiri, gambar kiri, dibuat dengan melewati pemotongan yang ditekuk. Nah, pemotongan ini harus benar-benar melalui bagian yang akan dipotong. Garis bidang potong merupakan pandangan tepi bidang potong tersebut. Gambar yang kanan yaitu tanda panah. Yang ini itu adalah arah melihat atau view direction ya. Garisnya yang digunakan garis untuk
tanda pemotongan itu menggunakan thin line atau garis tipis sesuai dengan standar JIS atau ISO standar. Kalau dia yang tebal, kita harus menggunakan thick line atau garis tebal standar ANSI atau yang dari Amerika. Nah, ini adalah jalur pemotongan yang sebelah kanan atas, itu jalur pemotongan. Dan yang paling bawah, gambar yang bawah, di sini ditegaskan jangan perlihatkan tampilan bidang tepi pemotongan. Nah, bidang tepi ini tidak perlu kita perlihatkan untuk bidang potongannya. Nah, ini adalah contoh potongan meloncat atau offset section. Jadi dapat saya simpulkan, pemotongan melompat dikenal dengan offset section atau jumping section. Ini dilakukan dengan cara membuat cutting plan atau bidang potong dengan melewatkan bidang pemotongan yang ditekuk sepenuhnya melalui bagian benda. Potongan melompat ini hampir mirip dengan pemotongan penuh, namun cutting plan tidak diambil secara garis lurus, melainkan dengan mengambil bagian-bagian penting saja yang ingin kita lihat bagiannya. Jadi inilah sedikit penjelasan tentang potongan loncat atau offset section. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Berikutnya pembahasan bagian yang tidak boleh dipotong. Dalam proses membuat gambar potongan benda pada gambar teknik, itu memiliki aturan tertentu. Ada beberapa hal yang tidak boleh dipotong. Selain itu juga ada beberapa benda yang tidak bisa dipotong dalam beberapa potongan, seperti potongan arah memanjang dan lain sebagainya. Bagian-bagian benda rusak seperti rusak penguat tidak boleh dipotong dalam arah memanjang. Begitu pula benda-benda seperti mur, baut, paku keling, pasak, poros, biring, gigi persneling, dan lain sebagainya. Tidak boleh memotong dalam arah memanjang. Hal ini memperlihatkan sebuah benda yang dipotong, tetapi terdapat berbagai bagian benda yaitu sirip dan beberapa benda lainnya yaitu poros, pasak, baut, dan sebagainya yang tidak boleh dipotong. Berikut contoh gambar potongan, gambar beberapa elemen yang tidak boleh dipotong memanjang, yaitu gigi, ruji, baut penetap, pasak, poros, penatirus, mur, cincin, baut, dan sirip. Ada lagi misalkan rib ya, bingkainya atau frame-nya, paku keling, as ya, as, poros gitu kan. Nah, itu yang tidak boleh dipotong dalam beberapa elemen mesin tersebut. Berikut merupakan contoh pemotongan yang salah atau tidak sesuai dan pemotongan yang benar atau sesuai. Pada gambar di layar ditunjukkan salah satunya adalah contoh yang salah karena dia di bidang potongnya diarsir semua. Sedangkan yang benar yaitu bidang potong hanya ditampilkan sobekan sedikit dan pada pasak itu tidak ada garis atau tanda pemotongan. Jadi ini adalah contoh gambar yang benar, yang B, yang A adalah contoh yang salah karena semua ditampilkan bidang pemotongannya. Selanjutnya pada bola pejal yaitu yang A ini dianggap salah karena bidang potongannya diarsir semua. Yang benar adalah yang B karena cukup menampilkan yang jelas, yaitu beri saja garis sobekan sedikit dan itu diberi tanda arsiran, yaitu sebagai tanda potongan. Berikutnya contoh bola pada bantalan gelinding atau biring. Yang A ini adalah gambar yang salah. Kenapa dia dikatakan salah? Karena garis arsirnya dia sama, arah yang sama. Dan yang benar adalah arah arsir yang berlawanan. Dan juga yang gambar lingkaran bola pejalnya ini tidak perlu diarsir atau ditandai bidang potongnya. Jadi bagian bola inilah yang tidak boleh dipotong.
Jadi gambar yang A ini adalah gambar yang salah karena bidang di sini ditandakan bahwasanya ini dipotong, sedangkan yang B ini yang tidak dipotong. Jadi yang benar adalah yang B. Selanjutnya, pada pena tirus, yang A adalah yang salah, yang B adalah yang benar. Yang A dikatakan salah karena semua bidangnya ini diarsir semua. Jadi dianggap bahwasanya ini adalah bidang potong semua. Nah, bagian yang tidak boleh dipotong tadi cukup jelas, yaitu pena tirus. Jadi pena tirus tersebut yang simbol penanya tidak boleh diarsir atau ditandai pada bidang potong, dan porosnya ini itu hanya dibuat sobekan sedikit saja untuk menandakan bahwasanya ini pena tirus, jadi tidak boleh diarsir. Berikutnya, sirip atau penguat yang sebelah kiri, yang A dia adalah yang salah. Jadi yang benar adalah yang B karena sirip atau rusuk penguatnya itu tidak diarsir semua. Jadi cukup menunjukkan atau memperjelas sirip atau rusuk penguat. Jadi tidak perlu kita membuat bidang potongnya di garis arsir semua. Jadi di sini hanya cukup sobekan kecil untuk menandakan bahwasanya yang ini adalah sirip atau penguat. Jadi bagian tidak boleh dipotong yaitu sirip atau rusuk penguatnya. Selanjutnya, berikut bagian gambar punggungan. Yang sebelah kiri ini adalah cara yang salah atau yang A, dan yang B adalah cara yang benar atau bagian yang tidak boleh dipotong. Bagian-bagian yang tidak boleh dipotong pada ruji-ruji roda. Yang A itu menunjukkan bagian pemotongan yang salah, yang B itu menunjukkan bagian yang benar, dan yang C itu menunjukkan bagian yang salah. Jadi bagian yang tidak boleh dipotong pada gambar disajikan yang benar, yaitu yang B. Berikut bagian yang tidak boleh dipotong pada baut, mur, dan cincinnya. Ditujukan pada gambar A adalah cara yang salah karena pada bagian A seluruhnya dibuat garis arsir atau ditunjukkan bahwasannya gambar tersebut, gambar A ini dipotong semua. Nah, padahal bagian yang tidak boleh dipotong yaitu tidak perlu digambar potongan atau garis arsiran. Contohnya pada gambar yang B ini adalah contoh yang benar karena mur, baut, dan cincinnya tidak digambar atau diarsir dengan bidang potong atau penandaan potongan. Jadi yang B ini adalah gambar yang benar, sedangkan yang A ini adalah gambar yang salah. Itulah tadi yang merupakan contoh pemotongan yang salah atau tidak sesuai, dan pemotongan yang benar atau pemotongan yang sesuai. Saya lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu arsiran. Berikutnya arsiran atau irisan. Arsiran pada umumnya digunakan untuk menunjukkan area potongan pada gambar teknik. Bentuk arsiran yang paling sederhana biasanya dapat dimengerti. Maksudnya, apa itu arsiran? Arsir adalah teknik khusus dalam sebuah gambar untuk mendapatkan perbedaan gelap dan terang pada suatu objek. Arsir juga merupakan cara penggambaran untuk memberikan dimensi yang kesan 3 dimensi pada suatu objek. Arsir lebih lanjut digunakan untuk menampilkan tekstur tertentu pada sebuah objek. Fungsi arsiran di sini adalah sebagai penanda bagian benda yang terkena potongan. Umumnya garis arsiran dengan orientasi 45 derajat menghadap kanan atau kiri terhadap garis sumbu. Berikut adalah aturan dalam arsiran. 1. Pada penampang yang sama, benda-benda yang berdampingan harus dibedakan orientasi arsirannya. 2. Pada penampang yang luas, bagian yang diarsir hanya pada kelilingnya saja. 3. Arsiran pada potongan benda sejajar menggunakan arsiran serupa. 4. Garis-garis arsiran dapat dihilangkan apabila ditimpa dengan huruf atau angka yang menunjukkan informasi pada gambar tersebut. Bidang-bidang bekas potongannya harus diberi garis-garis tipis miring. Garis-garis tersebut dinamakan arsir atau arsiran.
Bagian dalam benda tersebut yang terkena bidang potong harus diberi arsiran. Jadi inilah fungsi dari arsiran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan arsiran yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa ketentuan penggambaran arsiran. Yang pertama yaitu ditampilkan dengan sebuah gambar dengan A, yaitu gambar A, benda kerjanya miring 45 derajat, maka garis arsiran yang dibuat horizontal. Gambar yang B, gambar B benda kerjanya berbentuk oval, maka arsirannya dibuat vertikal. Dan gambar yang ketiga atau C, gambar C, gambar kerja tegak lurus, maka arsirannya membentuk sudut dengan 45 derajat dengan benda. Ini adalah ketentuan penggambaran arsiran. Selanjutnya, perhatikan pada gambar. Gambar A adalah gambar yang salah, C adalah gambar yang benar. Untuk benda yang sama, arah arsiran dan jaraknya harus sama. Perhatikan pada gambar A, arsiran ini arahnya yang berbeda sehingga dikatakan salah, sedangkan yang B adalah yang benar karena untuk benda yang sama arah arsir dan jaraknya harus sama. Jadi pada gambar cukup jelas bahwa yang benar itu adalah C karena arah arsir itu sama dan jaraknya harus sama, sedangkan yang gambar yang salah arah arsirnya sudah berlawanan. Selanjutnya, perhatikan pada gambar. Untuk bagian-bagian benda yang berdampingan, arsiran harus dibedakan. Misalnya dengan cara dibedakan arah kemiringannya atau dibedakan jarak arsirannya. Contoh pada gambar A, tampilan yang luar, gambar yang luar atau benda berdampingan, jaraknya arsiran yang atas ini dia berbeda. Sedangkan yang tengah itu jarak arsirannya rapat dan juga dibedakan juga arah kemiringannya. Sama seperti gambar B, bagian yang luar ini jarak arsirannya jarang dan bagian yang dalam jarak arsirannya itu berbeda, yaitu lebih rapat dan arah arsiran juga berbeda. Nah, ini adalah ketentuan penggambaran arsiran untuk bagian benda yang berdampingan. Selanjutnya, perhatikan pada gambar. Untuk bidang yang luas dapat digambarkan arsirannya hanya sepanjang garis batas benda. Sebagai contoh gambar A, pada gambar A terdapat sebuah arsiran dengan bidang yang kosong. Yang kosong ini adalah garis batas benda. Jadi yang tengah ini terdapat sebuah benda, jadi garisnya hanya sebatas benda tersebut. Sedangkan gambar yang B, misal contoh yang atas ini terdapat sebuah silinder pengeboran. Jadi pada saat kita mengarsir hanya sepanjang garis batas benda itu sendiri. Nah, ini adalah ketentuan penggambaran arsiran. Selanjutnya, pada potongan meloncat lebih baik garis arsirnya digeser atau gambar samping, tetapi boleh juga diarsir yang sama. Jika terpaksa harus membuat ukuran pada bidang yang diarsir, maka garis arsir dapat dihilangkan untuk menuliskan huruf atau angka ukuran. Nah, ini contoh, ada sebuah gambar, di tengahnya terdapat sebuah angka ukuran pada arsiran. Nah, jadi jika kalau kita terpaksa harus membuat ukuran pada bidang yang diarsir, maka garis arsir dapat dihilangkan untuk menuliskan huruf atau angka ukuran. Berikut contoh cara membuat garis arsir yang baik dan kesalahan dalam membuat garis arsir. Pada gambar A, ini adalah contoh garis yang benar, garis arsir yang benar dengan jarak 25 mm dengan sudut 45 derajat. Jadi jaraknya sama dan kemiringan yang sama. Sedangkan yang B dikatakan salah karena jarak garisnya tidak sama dan terlalu rapat. Itu untuk gambar yang B. Gambar yang C,
dikatakan salah ya karena garisnya terlalu rapat sekali sehingga tidak ada jarak yang sama. Berikutnya yang gambar D ini adalah cara yang sama karena dia menggunakan ketebalan garis yang tidak sama. Yang E terlalu tebal ya, ini terlalu tebal karena kalau garis arsiran tidak boleh terlalu tebal, kita menggunakan garis kontinu tipis. Berikutnya garis keluar bidang yang diarsir, ini ya, yang F ini dikatakan salah karena garis arsirnya keluar pada bidang atau pada benda kerja ya, dia keluar itu salah cara pengarsirannya. Ini adalah contoh cara membuat garis arsir yang baik dan kesalahan dalam membuat garis arsir. Nah, jadi untuk penampang ataupun hasil potongan dari objek gambar harus dilengkapi dengan garis arsir yang berupa garis tipis kontinu, di mana garis arsiran ini cara dan arah penggambarannya telah distandarkan sesuai jenis material atau bahan yang digunakan. Jadi ini adalah ketentuan penggambaran arsiran. Berikut garis arsiran berdasarkan material. Selain arsiran yang sudah distandarkan, arsiran juga dapat dibedakan menurut jenis bahan benda. Beberapa macam arsiran menurut jenis bahan benda ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini adalah sesuai macam-macam arsiran berdasarkan material yang digunakan. Jadi di sini terdapat simbol misalkan material kaca atau kayu dan lain sebagainya, atau baja. Jadi demikianlah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam arsiran, terutama oleh seorang desainer atau drafter gambar teknik. Jadi walau nantinya kita menjadi seorang operator ataupun programmer untuk penggambaran, namun kita tetap perlu mengetahui arsiran yang baik itu seperti apa. Oke, ini saja materi yang saya dapat sampaikan. Baiklah, sampailah kita ke penghujung dalam video pembelajaran kali ini. Dalam video kali ini dapat saya beri kesimpulan, penjelasan singkat mengenai pengertian, fungsi, dan jenis potongan gambar atau drawing section pada gambar teknik. Sebuah objek benda terkadang membutuhkan gambar potongan dengan bertujuan untuk melihat secara detail bagian dalam benda tersebut, sehingga pembuat di lapangan mengerti tentang cara proses pembuatannya. Hal ini dimaksudkan agar dalam proses manufacture tidak salah kaprah atau salah paham dalam membaca gambar yang dimaksud. Ketika membuat potongan gambar, draper atau perancang dalam membuatnya ke dalam beberapa macam tipe. Potongan gambar sesuai dengan kebutuhan seperti potongan penuh, potongan setengah, potongan sebagian, potongan putar, potongan berurutan, potongan meloncat, dan sebagainya. Sebaliknya, ada juga jenis gambar yang tidak boleh dipotong seperti baut, paku keling, poros, dan sebagainya. Bidang-bidang bekas potongan harus diberi garis-garis tipis miring. Garis-garis tersebut dinamakan arsir atau irisan. Baiklah, cukup sekian dalam video bahasan gambar potongan pada gambar teknik. Berdasarkan pengertian, fungsi, jenis, dan cara membuat gambar potongan itu sendiri. Nantikan video-video pokok bahasan selanjutnya, yaitu tentang gambar proyeksi pada gambar teknik. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar sobat semuanya mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.